Kita bersama sahabat kita, tentara Rusia sedang berada di Gaza untuk misi perdamaian. Untuk kalian jangan lupa subscribe channel ini ya. Udah capek-capek ke Gaza dia untuk liput. Data awal yang dihimpun dari intelijen lapangan TNI menyebutkan bahwa rudal Iran menghantam barak perwira khusus IDF di Gaza, sebuah fasilitas yang selama ini difungsikan sebagai area tinggal, pusat administrasi, serta titik koordinasi lapangan bagi perwira tinggi Israel. Informasi tersebut disampaikan sebagai hasil pemantauan struktur komando IDF yang mengalami peningkatan aktivitas sebelum serangan terjadi. Barak yang menjadi sasaran dikenal sebagai salah satu titik strategis yang menampung perwira yang menangani operasi di sektor Gaza Utara dan area perbatasan. Serangan tersebut tercatat mengenai bagian utama bangunan, mengakibatkan kerusakan struktural signifikan pada sektor yang berfungsi sebagai lokasi akomodasi inti perwira. Dampak awal meliputi runtuhnya sebagian besar blok hunian dan rusaknya sejumlah fasilitas yang berfungsi mempertahankan kesinambungan komando. Sistem komunikasi internal barak dilaporkan langsung terputus sejak detik pertama ledakan, mempengaruhi jalur koordinasi yang selama ini digunakan untuk briefing taktis dan rotasi harian perwira IDF. Temuan lanjutan dari tim intelijen TNI di wilayah pemantauan menunjukkan bahwa beberapa area kritis di dalam kompleks tersebut, termasuk ruang penyimpanan dokumen operasi dan pusat koordinasi internal, tidak lagi dapat dioperasikan. Hal ini menghambat alur pengambilan keputusan cepat yang sebelumnya menjadi andalan IDF dalam merespons perubahan situasi di Gaza. Serangan rudal ini juga memutus akses terhadap jalur evakuasi bawah tanah yang dikonfirmasi menghubungkan barak dengan fasilitas pendukung lainnya. Akibat kerusakan tersebut, IDF terlihat menerapkan langkah-langkah darurat dengan menutup seluruh jalur menuju kompleks barat. Penguncian area secara menyeluruh dilakukan untuk mencegah kebocoran informasi dan mengamankan lokasi dari potensi serangan susulan. Pengarahan tambahan kendaraan lapis baja, drone pemantauan, serta unit militer menjadi indikasi bahwa IDF menghadapi jeda operasional yang tidak direncanakan. Intelijen TNI menilai bahwa serangan ini secara langsung mengganggu komando lapangan Israel di Gaza, mengingat barak tersebut merupakan salah satu lokasi yang menampung perwira dengan otoritas tinggi dalam penyusunan taktik pertempuran urban. Hilangnya fungsi barak sebagai pusat koordinasi menimbulkan ketidakmampuan awal bagi IDF untuk mempertahankan konsistensi perintah komando dalam beberapa jam pertama setelah serangan. Evaluasi lanjutan terhadap situasi di barak perwira khusus IDF di Gaza menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak langsung pada kemampuan komando Israel dalam mempertahankan ritme operasional. Data yang diterima oleh intelijen lapangan TNI memperjelas bahwa segmen bangunan yang hancur merupakan area yang selama ini menampung perwira dengan akses penuh terhadap dokumen sensitif, peta operasi, serta sistem pemantauan internal IDF. Bagian barak yang paling terdampak diketahui mencakup ruang administrasi perwira senior, area koordinasi rotasi pasukan, serta ruang briefing yang berfungsi untuk penyusunan perintah harian. Kerusakan pada ketiga sektor ini membuat IDF kehilangan satu dari beberapa titik pusat yang selama ini menyuplai data situasional ke unit garis depan di Gaza. Tim penilai di lapangan mencatat bahwa koneksi digital dan jaringan komunikasi berbasis kabel di area tersebut mengalami kerusakan total, tidak menyisakan jalur redundan yang siap dipakai. Sumber pemantauan TNI juga mengonfirmasi bahwa IDF harus mengevakuasi sejumlah perangkat taktis yang rusak berat, termasuk terminal koordinasi, server taktis ringan, dan sistem komunikasi radio khusus perwira. Evakuasi berlangsung di bawah pengamanan ketat, dilakukan dengan prioritas pada perangkat yang berpotensi membocorkan data operasional. Indikasi kuat menunjukkan bahwa beberapa perangkat tidak dapat dipindahkan karena kondisi bangunan yang sudah tidak stabil, mengharuskan IDF melakukan penghancuran terkontrol di tempat untuk mencegah akses pihak lain. Dalam 12 jam setelah serangan, IDF terlihat mengalihkan pusat koordinasi sementara ke fasilitas cadangan di perbatasan Gaza Israel. Pengalihan ini diartikan sebagai langkah darurat, bukan perpindahan permanen. Hal tersebut menandakan bahwa kehilangan fungsi barak utama membuat IDF kesulitan mempertahankan struktur komando yang selama ini berjalan terpusat. Pengalihan ke fasilitas cadangan juga memakan waktu, mengingat sebagian besar data operasi harian dan perangkat pemantauan harus diatur ulang dari titik awal.
Pola pengamanan yang diperketat oleh IDF di sekitar area barak mengindikasikan bahwa dampak serangan masih dalam proses stabilisasi. Pergerakan drone pemantauan Israel meningkat drastis, menandakan kekhawatiran terhadap potensi serangan lanjutan atau eksploitasi situasional oleh pihak lain. Namun perubahan pola patroli ini sekaligus memberi gambaran bahwa IDF kehilangan sebagian kendali koordinatif yang selama ini terpusat melalui barak tersebut. Analisis dari intelijen TNI menyimpulkan bahwa keruntuhan fungsi barak ini memberikan tekanan signifikan terhadap kemampuan IDF dalam merespons dinamika di Gaza. Kehilangan satu titik komando yang menampung perwira senior berarti hilangnya jalur perintah tingkat menengah yang memproses laporan lapangan menjadi instruksi taktis. Dampaknya tidak berhenti pada rusaknya bangunan, tetapi langsung menyerang stabilitas sistem komando yang selama ini dijaga ketat. Perubahan strategi pengamanan IDF setelah barak perwira dihantam rudal Iran teridentifikasi secara jelas melalui pola pergerakan pasukan, peningkatan intensitas patroli udara, dan perubahan prosedur operasional standar di sekitar Gaza. Data yang diterima intelijen lapangan TNI menunjukkan bahwa Israel menerapkan protokol keamanan tingkat tinggi yang biasanya hanya digunakan ketika terjadi gangguan serius pada pusat komando. Langkah pertama yang dilakukan IDF adalah penutupan penuh zona akses menuju lokasi barak. Seluruh jalur yang sebelumnya dapat digunakan kendaraan taktis kini dinyatakan sebagai zona steril, dijaga oleh unit infanteri khusus. Penutupan dilakukan untuk meminimalkan risiko kebocoran data dan untuk memastikan bahwa setiap pergerakan di sekitar area dapat dikontrol sepenuhnya. Protokol ini dipadukan dengan pemasangan sensor perimeter tambahan yang difungsikan untuk mendeteksi pergerakan tanpa izin, baik dari darat maupun udara. Pola pergerakan drone Israel juga menunjukkan peningkatan signifikan. Drone pengintai Heron dan Hermes 900 terlihat melakukan orbit dengan durasi lebih panjang dari biasanya, mengindikasikan adanya upaya Israel untuk memperketat pemantauan udara. Lonjakan aktivitas drone ini juga bertujuan menutup celah operasional yang muncul setelah sistem komunikasi barak lumpuh. Dengan hilangnya salah satu pusat koordinasi perwira, IDF berupaya mengkompensasi kekosongan informasi melalui pengawasan udara real-time. Di sisi lain, laporan yang diterima dari tim intelijen TNI mencatat bahwa IDF memindahkan sementara beberapa perwira senior ke fasilitas perlindungan yang berada di luar Gaza. Perpindahan ini bukan hanya tindakan pengamanan personal, tetapi juga untuk mencegah kehilangan lebih lanjut pada struktur komando tingkat tinggi. Keputusan tersebut memperjelas bahwa kerusakan barak memberikan tekanan langsung pada hierarki kepemimpinan IDF, memaksa reorganisasi cepat agar operasi lapangan tidak terganggu lebih jauh. Selain itu, IDF juga menerapkan pembekuan sementara operasi ofensif yang sebelumnya direncanakan berlangsung di beberapa sektor Gaza. Penundaan ini muncul karena hilangnya akses terhadap sebagian data operasional yang tersimpan di barat, termasuk laporan intelijen harian dan peta digital zona urban. Tanpa data-data pendukung tersebut, IDF memilih untuk menahan operasi skala besar demi mencegah kesalahan taktis di lapangan. Langkah penundaan ini dikategorikan sebagai tindakan mitigasi risiko, bukan perubahan strategi jangka panjang. Dalam 24 jam pertama pasca serangan, Israel mulai mengaktifkan protokol pemulihan data melalui unit cyber militer. Upaya ini bertujuan menyelamatkan informasi yang masih dapat dipulihkan dari perangkat yang berhasil dievakuasi. Namun, karena sebagian perangkat berada dalam kondisi rusak berat, efektivitas pemulihan diperkirakan sangat terbatas. Data awal menunjukkan bahwa IDF memprioritaskan pemulihan sistem enkripsi internal dan daftar perintah operasi yang sebelumnya digunakan dalam rotasi harian. Analisis intelijen lapangan TNI menunjukkan bahwa serangan rudal Iran terhadap barak perwira khusus IDF di Gaza menimbulkan gangguan signifikan pada operasi militer Israel. Dampak tidak terbatas pada kerusakan fisik fasilitas, tetapi juga mempengaruhi seluruh rantai logistik dan koordinasi taktis yang bergantung pada barak tersebut. Sumber intelijen menyebutkan bahwa kerusakan ini menyebabkan jeda dalam proses pengiriman perintah, distribusi peralatan, dan rotasi pasukan di area Gaza Utara dan Tengah. Data awal dari pengamatan di lapangan memperlihatkan bahwa unit-unit IDF mengalami kesulitan komunikasi internal. Jaringan radio utama dan sistem data internal yang sebelumnya terkonsolidasi di barak kini mengalami gangguan, memaksa perwira lapangan untuk mengadopsi jalur komunikasi alternatif yang lebih lambat dan terbatas. Akibatnya, pengambilan keputusan operasional menjadi terfragmentasi dan respons terhadap pergerakan pasukan serta intelijen lapangan menjadi tertunda.
Selain itu, gangguan logistik juga terlihat dari penundaan distribusi persediaan peralatan militer. Beberapa titik penyimpanan yang biasanya mengandalkan koordinasi barak untuk pengiriman perlengkapan kini mengalami backlog. Tim intelijen TNI mencatat bahwa beberapa unit IDF terpaksa menunda operasi lapangan, menunggu aliran persediaan yang biasanya diatur melalui sistem barak pusat. Unit medis militer IDF juga terdampak karena beberapa fasilitas pendukung terletak di kompleks barak yang sama. Pemindahan pasien dan evakuasi medis harus dilakukan ke fasilitas sementara yang lebih jauh, meningkatkan resiko keterlambatan penanganan kasus darurat. Hal ini menambah tekanan pada komando tingkat tinggi yang harus menyeimbangkan pengamanan personil, koordinasi operasi, dan pemulihan sistem logistik. Pengamatan drone dan patroli udara Israel menunjukkan peningkatan intensitas pengawasan di wilayah sekitar barak yang rusak. Peningkatan patroli ini dilakukan untuk mencegah infiltrasi atau serangan lanjutan, sekaligus mengimbangi hilangnya kemampuan monitoring internal akibat kerusakan fasilitas. Namun, pengawasan tambahan ini menambah beban operasional karena memerlukan sumber daya ekstra, termasuk tenaga manusia dan bahan bakar yang sebelumnya dapat dialokasikan ke operasi lapangan. Tim intelijen TNI menilai bahwa gangguan logistik dan komunikasi ini menurunkan efektivitas IDF secara keseluruhan dalam jangka pendek. Unit-unit di lapangan harus menyesuaikan taktik dengan keterbatasan akses data, sementara komando pusat harus beroperasi dengan jalur komunikasi darurat dan fasilitas cadangan. Sementara itu, Israel belum mampu sepenuhnya memulihkan fungsi barak dan sistem pendukungnya, sehingga tekanan pada struktur komando masih berlanjut.